Hai, jumpa lagi di channel saya, Bob Andara. Kali ini ada tamu yang spesial, teman lama saya, Abdul Hadi. Apa kabar? Alhamdulillah. Iya, cukup unik ya. Saya ketemu Abdul Hadi ini ketika saya mau beli piano. Iya. Waktu itu ya. Iya. And then Om Hadi ini itu dikenal memang sebagai trusted piano seller ya. Iya. Ya, punya banyak banget lah koleksinya. Ketika saya interaksi ngobrol-ngobrol, ternyata Abdul Hadi ini adalah cucu dari idola saya, yaitu Buya Hamka. Nah, cerita dong Om Hadi ini, bagaimana tuh dari piano, kok suka piano? Kan cucunya lama ya? Iya, iya. Jadi ceritanya panjang juga, tapi saya persingkat ya. Jadi ceritanya dulu saya waktu kecil tinggal bersama Hamka. Jadi di rumah beliau itu di Raden Patah, Kebayoran Baru. Nah, itu kebetulan kita punya tetangga itu setiap sebelah rumah, dua rumah dari rumah kami, itu setiap sore selalu ada suara-suara yang terdengar dari rumah itu. Itu suara musik ya. Saya interest gitu. Jadi setiap sore itu saya duduk di depan rumah orang itu. Dia seorang tetangga keturunan Belanda. Nah, karena seringnya itu ibu saya cari kok selalu ada di situ. Di depan rumah orang itu. Di depan rumah itu. Iya, jadi asik dengerin gitu. Saya bilang sama ibu saya mau dong bisa kayak seperti yang punya rumah itu gitu. Nah, jadi saya tanya juga sama kakek saya. Nah, jadi Buya ya? Iya, Buya Hamka. Saya bilang saya suka sekali dengar itu main musik di rumah itu. Oh, itu dia pemain piano katanya. Nah, jadi saya bilang saya mau seperti itu. Nah, jawaban yang luar biasa dari Buya Hamka, dia bilang itu bakat, nggak semua orang punya rasa seperti itu. Nah, jadi kita harus bertanggungjawabkan yang bakat dikasih Tuhan itu dengan sebaik mungkin untuk membesarkan nama Tuhan. Wow. Jadi filosofinya dalam banget. Dan waktu itu saya belum ngerti pengertian itu. Nah, setelah bertumbuh besar, saya masuk les piano lah segala macam. Rupanya ya jadi talented lah di bidang piano itu. Nah, terpikir juga karena saya sekolah formalnya ekonomi, saya pikir dibisnisin aja. Jadi dibisnisin, jadi buka toko piano. Jadi kebetulan saya lihat waktu saya di Singapura, itu ada bekas-bekas piano itu, kalau kita bawa ke sini diperbaiki lagi, terus kita jual, itu kan prospektif. Piano-piano yang used ya, yang udah dipakai, diperbaiki lagi. Iya, dan kita jual lagi. Karena harga piano di Indonesia kan lumayan mahal. Kalau kita bisa sediain dengan harga 30-40% dari harga baru, kan itu satu nilai sendiri. Betul. Value-nya kan beda. Value-nya betul. Nah, jadi seru juga ya, malah di situ malah jadi jualan piano ya. Iya, jadi berkembang jadi ternyata yang beli piano itu pengen kan kelasnya middle up ya. Nah, mereka ingin lebih privacy. Jadi kelas-kelas, saya baru berkenalan juga dengan kelas-kelas orang Indonesia yang di luar ekspektasi. Jadi disitulah saya terpancing untuk belajar piano lebih dalam. Nah, jadi sekaligus saya yang jual, saya yang ngajarin, saya yang dari pokoknya hilirisasi lah. Nah, jadi prosesnya begitu. Iya. Nah, sekarang ke tokoh idola saya, Buya. Iya. Ya, jadi saya ngidolakan Buya itu karena waktu kecil ayah saya tuh kalau berkendara naik mobil itu selalu setel kaset. Jadi saya punya kaset satu koper isinya dakwah Buya Hamka. Nah, itu mind blowing di zaman itu ya. Udah kepikiran dakwah itu ditaruh di kaset, dan ternyata saya punya satu
koleksi, tapi sekarang udah nggak tahu kemana ya. Itu. Nah dari situ suaranya sejuk, adem Buya kalau dakwah gitu ya. Nah sekarang kita mau lebih kenal nih sama Buya nih, karena Om Hadi ini kan tinggal sama almarhum beliau kan. Nah kenapa saya begitu kagum, karena Buya ini bukan hanya negarawan ya, founding fathers of this country ya, tapi juga sastrawan, ya, juga politikus, ulama, juga tokoh pendidikan juga. Tokoh pendidikan juga, banyak peran beliau ya. Jadi multitasking. Multi peran. Iya. Coba Om Hadi bisa cerita waktu masa-masa kecil sama Buya gak? Iya, jadi masa kecil itulah ya, kita dalam hidup itu kita nggak pernah tahu. Jadi kala itu karena tanda kutip kesusahan orang tua saya, jadi ceritanya ibu saya menikah dengan ayah saya dalam keadaan yang berkekurangan. Walaupun ibu saya anak orang berada, tapi dia kan ikut suami. Nah karena kekurangan itulah kita ditampung di rumahnya Buya. Nah, tinggal di rumah Buya. Iya, andai kata waktu itu ayah saya udah mapan, udah pasti kita di rumah sendiri. Ya, jadi itu ada hikmahnya. Hikmah di situ. Jadi saya bersentuhan lah, saya dan kakak saya menjadi cucu yang dua-duanya lah istilahnya, yang tinggal bersama Buya itu. Oke. Oh berarti rumahnya yang seberang Masjid Al Azhar itu? Iya. Wow keren. Jalan Sisingamangaraja. Nah itu pas belokan itu ada Jalan Raden Patah. Nah 2 rumah dari situ itu rumah kita. Rumah Buya. Rumah Buya. Jadi kita nebeng ceritanya. Nah kan banyak nih pengalaman masa kecil sama Buya ya. Sampai umur berapa? Sampai umur 9. Sampai umur 9 tahun sama Buya. Nah bagaimana hidup bersama Buya? Nah ini menarik. Nah jadi saya memotret ya, namanya anak kecil itu memotret secara apa adanya. Jadi bukan Buya Hamka sebagai seorang ulama atau sastrawan atau apa, tapi kesehariannya. Nah itu kan yang jarang diliput oleh orang. Betul. Bagaimana dia seperti apa aslinya kan gitu. Nah, yang saya tangkap itu dia sangat perhatian ya sama cucunya, karena kita hanya berdua adik kakak. Nah jadi dia sembari menulis, kerjaannya kan memang menulis mengarang dengan 2 jari tangannya mengetik itu. Nah, tapi dia bisa maintain agar kita juga betah, tapi beliau juga bisa mengentaskan pekerjaannya. Nah, jadi masa itu tuh kan zaman dulu tuh ada, kalau orang berkirim surat tuh pakai perangko. Iya, perangko. Beliau tuh perangkonya itu kan dari seluruh dunia. Karena beliau tuh korespondensi dengan pengagumnya dengan segala macam itu kan dari seluruh dunia. Nah, dia gunting-guntingin, terus dia suruh kita mensortir. Terus bagaimana cara ngelepasin perangko itu. Jadi sementara kita sibuk ngurusin urusan perperangkoan, karena kan itu seperti duit-duitan kan. Anak kecil kan. Nah, beliau mengetik tuh. Mengetik, jadi sembari dia bilang udah selesai kerjaannya, oh belum, sedikit lagi gitu. Nah jadi dia maintain. Tapi yang hal yang saya tangkap itu, karena saya juga tidur di kamar beliau, beliau itu tepat waktu orangnya, sangat manage waktunya tuh tepat sekali. Jadi scheduling on time. Nah itu yang membuat rahasianya, ke setiap jam berapa dia harus ini, setiap jam berapa, jadi teliti sekali dalam waktu, saya kira itu. Ya. Nah, teman-teman begini, ternyata cerita tentang Buya ini populer juga di Malaysia ya, Om? Oh iya betul, betul. Nah ini saya cerita dari Om Hadi juga sering dipanggil ke Malaysia ya, untuk Om Hadi beberapa kali ya, ada seminar, ada bedah buku, dan bukunya Om Hadi ini publish di Malaysia. Nah ini unik, kenapa? Karena generasi muda kita di Indonesia sendiri, sosok Buya ini justru kurang populer ya dibanding di Malaysia ya. Itu kita patut sayangkan. Cerita nih, ya. Om, gimana Om? Jadi lanjut sedikit ya. Jadi keadaan waktu itu kan COVID. Nah ini COVID membawa berkah sebetulnya untuk saya. Nah jadi usaha saya menurun karena orang
apa yang nggak boleh keluar itu loh, nah, jadi saya terpikir mau isi apa waktu saya. Nah, kenangan waktu kecil tadi. Nah, saya tulis rupanya itu. Jadi ternyata banyak juga. Nah, saya terbitin di sebuah penerbit. Nah, rupanya dibaca sama penerbit di Malaysia. Nah, jadilah orang Malaysia itu ingin berkenalan dengan saya. Jadi cucunya terungkap. Om Adi inilah cucu langsung dari Buya Hamka. Iya, nah itu rupanya di luar dugaan ekspektasi ya kan, kita orang kenal boleh-boleh aja. Tapi ternyata berlanjut sampai saya diundang ke Malaysia, ketemu dengan pejabat-pejabat tinggi, Datin di Malaysia. Itu saya agak gimana ya, jadi pemain piano, penjual piano mendadak harus nah dari situ saya menambah ilmu saya dengan kuliah agama di sebuah universitas sampai saya bisa lulus magister agama. Nah, jadi yang saya seperti Bobby tadi bilang, di Malaysia itu memang fenomenal tentang Hamka. Jadi saya melihat di sana anak-anak muda itu mengetahui Hamka dengan detail. Sampai cerita tenggelamnya kapal Van der Wijk, pembicaraan antara tokoh-tokohnya itu mereka hafal. Wow. Luar biasa ya. Iya. Jadi itu sampai di sana jadi pelajaran kebudayaan. Nah, jadi itulah yang saya lihat di Malaysia itu, kalau disebut nama Hamka itu semua orang tahu. Nah, jadi hebatnya di situ. Yang saya jadi introspeksi bahwa sebegitu besarnya ya beliau di sana. Nah, jadi saya ikut tarik juga. Jadi Buya Hamka ini juga dianggap sebagai tokoh Melayu ya, Om? Iya, karena jadi sebenarnya kenapa kan pertanyaannya kok mereka begitu mengelukan Buya Hamka. Nah, jadi itu terlihat lagi dalam akar sejarahnya. Jadi Buya Hamka itu sangat berkesan karena waktu kemerdekaan Malaysia, Buya Hamka itu menyambut kemerdekaan Malaysia itu dengan semangat sebagai kakak yang senang akan kemerdekaan adiknya. Karena Indonesia sudah lebih dahulu merdeka daripada Malaysia. Nah, selain itu kan waktu zaman Soekarno, Buya Hamka kan pernah ditahan. Ya, pernah dipenjarakan ya. Penjara dengan tuduhannya kan, Bung Karno ya. Salah satu tuduhannya adalah bersekongkol dengan Malaysia. Nah, mungkin jadi image itu ditangkap oleh masyarakat atau orang Malaysia sebagai sebuah penghormatan terhadap bangsa Malaysia, sekaligus Hamka pun juga adalah tokoh Melayu. Jadi betul. Persamaan antara kultur, bahasa dan segala macamnya itu turut memperkuat itu menurut saya gitu. Jadi begini teman-teman, kita jangan sampai ya Buya Hamka ini diagung-agungkan di negeri jiran gitu ya. Namun di tanah air tuh kurang dikenal ya, Om. Betul. Oleh apalagi khususnya ya oleh putra bangsanya sendiri gitu. Yang unik ini saya cerita aja, Om. Saya ngobrol sama anak saya. Kamu tahu nggak karya-karya Buya Hamka? Apa tuh, Pak? Sastranya nggak tahu. Saya waktu itu wajib waktu zaman saya SMP itu wajib kita kan baca karya sastra. Jangka baru. Anak-anak muda Gen Z ini nggak tahu kenapa. Ini cerminan ke anak saya sendiri ya. Kurang familiar. Kalau tenggelamnya kapal Van der Wijk ya karena itu ada di Netflix. Ada filmnya. Ada filmnya. Tapi bukan dari bukunya. Gitu. Jadi itu ada semacam keinginan ya, Om, bahwa tokoh Buya Hamka ini, founding fathers Republik ini juga bisa dikenal. Itu ini juga tujuan kita podcast ini ya. Ngobrol-ngobrol. Nah, dari sosok Buya ini kan banyak banget yang bisa digali karena karya-karya intelektual beliau sebagai kolumnis, sebagai sastrawan itu mungkin banyak yang belum terpublish ya. Betul. Jadi itu yang value sebenarnya. Jadi sebagai legacy kepada bangsa. Nah, ini menarik, Om, karena Buya juga sebagai dai. Ya, dulu itu ketua MUI ya. Buya ketua MUI pertama. Ketua Majelis Ulama Indonesia pertama Republik Indonesia ya. Nah, jadi
ini menarik nih cerita. Jadi bagaimana seorang dai, seorang buya ini menafsirkan pemahaman terhadap agama Islam ya. Iya. Karena memang teman-teman juga yang belum tahu nih, Buya punya karya masterpiece, bukan karya sebagai karya besar beliau, yaitu tafsir Al-Quran. Magnum opusnya istilahnya. Magnum opusnya beliau adalah tafsir Al-Quran Al-Azhar. Ya, jadi beliau punya itu. Coba bisa cerita nggak Om mengenai itu? Jadi Buya Hamka itu tidak semata-mata seorang ulama. Jadi beliau juga ahli komunikasi, ahli sastra, ahli politik, ahli sejarah, dan macam-macamnya lagi ya. Nah, jadi itu memperkaya kebijaksanaan beliau sebagai seorang ulama. Nah, jadi mengenai tafsir Al-Azhar itu tercermin adalah sikap pandangannya tentang ajaran Islam yang ada di Indonesia. Jadi kita orang Indonesia mengerti Islam dengan cara yang keindonesiaan. Jadi beliau menafsirkan Al-Quran itu secara Indonesia, budaya, adat dan segala macamnya. Makanya itu tafsir tanda kutip tafsir Al-Quran Melayu. Makanya itu karya anak bangsa Indonesia sendiri mengenai Al-Quran. Itu yang saya kira jarang orang tahu. Biasanya kalau tafsir Al-Quran itu kan versi Timur Tengah. Iya, betul. Tapi ini adalah tafsir Al-Quran karya Nusantara. Jadi sebelum orang berbicara tentang Nusantara, Buya Hamka sudah meletakkan pemahaman yang secara sudut pandang Indonesia terhadap Islam. Jadi ternyata kebudayaan yang baik-baik yang tidak bertentangan dengan akidah itu bisa diterima oleh pandangan beliau. Ya, wah luar biasa. Jadi nama Al-Azhar itu juga pendirinya beliau ya? Iya, jadi itu cerita panjang juga sih sebetulnya. Jadi kan beliau pindah ke Raden Patah itu tahun 52. Tahun 52. Jadi di depan rumahnya itu memang pemerintah merencanakan pembangunan sebuah masjid masjid nasional. Saat itu Istiqlal belum ada. Jadi masjid terbesar di Indonesia. Saat itu ya? Iya, di ibu kota negara. Di ibu kota negara. Nah, jadi belum ada Istiqlal ya? Belum. Istiqlal kan belakangan. Nah, Al-Azhar itu. Nah, jadi Buya Hamka ditunjuklah sebagai imamnya masjid itu. Jadi beliau tuh ikut serta dalam membangun, menghidupkan, dan jadi seperti yang kita lihat saat ini ya, Masjid Al-Azhar itu kan begitu megah ya, dan antik ya. Iya, betul. Nah, itu keterlibatan Buya Hamka dalam Al-Azhar itu memang luar biasa. Itu kan. Nah, jadi makanya tafsir berkaitan dengan tafsir Al-Azhar yang tadi kita sebutkan itu menjadi inspirasi dari nama Masjid Agung itu juga. Ya, jadi sebagai masjid yang rahmatan lil alamin, jadi tidak mengenal mazhab tertentu, aliran tertentu. Jadi semua itu Islam yang satu. Nah, jadi kira-kira begitu Om. Ya, wah menarik Om. Nah, sekarang Om Hadi, kita balik lagi ke contoh-contoh kisah keseharian nih di lingkungan ya Om ya. Kan kalau Buya itu kan cerita justru di neighborhoodnya Raden Patah itu jadi minoritas kan Buya. Nah, ini cerita deh Om. Ya, unik juga ya. Jadi di sepanjang Raden Patah itu jadi ini ada Masjid Al-Azhar, lapangannya luas, di sebelah sininya perumahan. Nah, Buya Hamka itulah menjadi minoritas dalam pengertian pemeluk Islam yang hanya keluarga ini. Sebelahnya itu orang Tionghoa, orang keturunan Belanda, orang Manado, orang dan sebagainya. Nah, jadi itu uniknya Buya Hamka. Mostly Christian ya? Mostly Christian and Buddhist mungkin ya. Buddhism, jadi Buya Hamka di situ adalah sosok yang dihormati. Jadi misalkan ada tetangganya keturunan Belanda Jawa. Jadi waktu Buya Hamka ditahan, beliaulah itu yang mensuplai kebutuhan istrinya Hamka. Dalam bayangin Buya Hamka punya anak 10. Itu bukan suatu hal yang mudah. Nah, jadi
beliau yang untuk banyak menolong untuk Buya Hamka. Dan begitupun Buya Hamka terhadap tetangga sebelahnya itu selalu memberikan contoh yang baik. Misalkan mau menyambut hari Natal, Buya Hamka tahu. Tapi bagaimana menyenangkan orang itu tanpa dalam pengertian sekarang mengorbankan akidah kan begitu ya. Nah jadi beliau tuh anak perempuannya dan pembantu-pembantunya tuh disuruh bikin kue. Kue kering. Nah, jadi nanti setelah menjelang hari Natal itu setiap tetangga itu dikasih kue satu. Itu bentuk penghormatan terhadap iman yang berbeda, saya kira itu. Nah. Luar biasa. Lalu ada contoh-contoh kecil ya, misalnya tentang hewan gitu ya. Oh iya. Buya Hamka juga pencinta hewan loh. Pencinta hewan. Iya. Okay. Jadi waktu tinggal di Gang Tua Hong di kota, dia ada sebuah. Pernah ke sana ya? Sebelum di Kebayoran Baru. Sebelum di Raden Patah di kota ya. Gang Tua Hong namanya. Gang Tua Hong. Iya, di daerah Kebon Jeruk Kota. Kebon Jeruk Kota. Nah, di situ rumahnya itu dalam gang. Nah, jadi gang itu setiap sore itu suatu waktu ada anjing. Anjing ya? Anjing itu setiap Buya Hamka datang dia di situ aja. Nah, jadi sama kakek saya itu dikasih makan lah anjing itu. Dan anjing itu nggak mau pergi. Selalu ada di situ sampai cukup lama lah di situ. Dan Buya Hamka memperlakukan anjing itu dengan sebaik mungkin, dengan selayaknya lah sebagai sesama makhluk hidup lah gitu. Nah sampai beliau pindah ke Raden Patah. Nah anjing itu ya mungkin karena angkat barang atau ngurus segala macam nggak ke bawah lah, nggak kepikir. Ternyata beberapa hari kemudian anjing itu udah nongol di rumahnya Raden Patah. Jadi diikutin dari kota ke Kebayoran Baru. Jadi itu kata ibu saya gini, dia dapat dari ayahnya ngomong, ya kalau hewan aja kita perlakukan baik, dia akan baik. Apalagi kalau kita sesama manusia berlaku kebaikan, pasti itu akan membawa kebaikan juga. Nah, itu filosofinya. Jadi memang tidak sekaku yang kita bayangkan ya, seorang ulama ya. Betul. Itu oke. Dan beliau juga kan punya pengikut ya yang sekarang juga sudah jadi tokoh besar kan. Yusuf Hamka, Mas Agung, Joko Gunung Agung ya. Itu beliau juga dekat dengan etnis Tionghoa sebetulnya. Terlihat dari kalau ada yang nonton film Hamka, ya itu beliau bersahabat dekat itu 3 serangkai, Soekarno, Ho Ching Hin dan Buya Hamka. Jadi 3 serangkai itu. Ho Ching Hin ini pengusaha dan sekaligus konsul Muhammadiyah. Konsul Muhammadiyah. Iya. Nah sahabat dekat Hamka. Dan dia itu 3 serangkai karena Soekarno dalam pembuangan di Bengkulu. Nah beliau juga akrab dengan keluarga Ibu Fatmawati. Jadi itu pertemanannya itu sedemikian akrabnya. Jadi gitu ya. Jadi dengan golongan etnis Tionghoa, Buya Hamka pun sangat dekat. Yang dekat. Sehingga beliau terkenal misalnya Yusuf Hamka, Yunus Yahya, Haji Mas Agung, dan masih banyak lagi. Jadi itu menunjukkan bahwa penerimaan bahwa Islam itu tidak membedakan etnis atau segala macam, hanya yang paling takwa katanya Buya Hamka begitu. Nah, saya mau mengarah kepada sisi yang menarik antara kan Om Hadi sebutkan Bung Karno pernah memenjarakan Buya Hamka karena situasi politik saat itu ya. Iya, betul. Jadi karena perannya masing-masing ya. Jadi bukan karena kalau Bung Karno sebagai ya bapak negara kan presiden kan. Presiden ya. Nah, bisa cerita nggak Om mengenai itu Om? Jadi awalnya bersahabat sampai yang menganjurkan Buya Hamka ke Jakarta pun Insinyur Soekarno. Jadi katanya untuk apa di daerah itu kamu lebih dibutuhkan untuk skala nasional dan internasional. Jadi dibawalah Buya Hamka ke Jakarta ya itu peran Soekarno juga. Nah jadi Hamka memilih jalur politik Masyumi waktu itu, Partai Masyumi. Partai Masyumi Soekarno lebih nasionalis. Jadi rupanya ada pengganggu dalam tanda kutip ya pihak komunis lah yang menggosok-gosok, itu ceritanya kan begitu karena saya nggak mengalami ya. Dari yang saya baca buku itu, jadi terciptalah perselisihan. Jadi perselisihan antara
dua sahabat ini meruncing sampai akhirnya harus dibungkam Buya Hamka ini karena sudah membahayakan. Jadi terlebih Partai Masyumi itu banyak anggotanya yang terlibat dalam PRRI. PRRI, oke. Jadi PRRI masa pemberontakan PRRI, itu ya. Oke. Nah, tapi Buya Hamka menjadi ancaman tersendiri bagi Soekarno. Nah, jadi waktu itu kan proses Ganyang Malaysia kan zaman Ganyang Malaysia itu kan dituduhlah Buya Hamka karena kedekatannya dengan Malaysia. Dekat itu bukan berarti pro dalam pengertian dia jadi orang Malaysia kan, bukan. Tapi dia menunjukkan bahwa persamaan kita sebagai satu buah bangsa, keluarga besar bangsa Indonesia dan yang bangsa Melayu gitu ya. Serumpun itu. Okay. Nah, cuman itu di namanya politik ya, kita nggak tahu. Dimaknai oleh kaum nasionalis bahwa ini nggak bener nih. Gitu. Iya, jadi enggaklah dia Tapi kan terakhir yang saat mensolatkan jenazah Presiden Soekarno adalah Hamka. Jadi Buya yang mensolatkan jenazah Presiden Soekarno. Nah, itu akhirnya Buya Hamka memberikan akhir yang baik bagi Soekarno, bahwa orang bisa salah. Itu menurut Buya Hamka ya, orang bisa salah, tapi dia tidak tersesat iman. Itu biasalah katanya. Oh, luar biasa ya. Jadi jiwa besar gitu. Iya. Nah, berarti dengan perselisihan itu ditutup dengan bahwa akhirnya Buya yang mensolatkan jenazah. Itu bukannya Bung Karno sendiri yang minta ya? Kalau nggak salah ada cerita kayak gitu. Nggak juga betul ya. Jadi waktu suatu hari gitu pas menjelang Presiden Soekarno wafat, Buya Hamka diberitahu oleh Muhammad Hatta bahwa Presiden Soekarno, dia udah habis menjenguk Presiden Soekarno dalam keadaan kritis. Nah, Hamka terbersit. Ya, namanya dia pernah dianiaya ya. Dia ingin melupakan masa-masa pahitnya dia. Jadi, tapi dia tetap memikirkan sahabatnya itu. Nah, jadi di jalan itu dia berpikir gimana caranya saya mau menjenguk sahabat saya ini. Nah, tapi nggak mungkin karena dia masih ya problem lah dalam dirinya. Nah, sampai suatu waktu Oi Ching Hin yang tadi itu mengabarkan. Ching itu nama Indonesianya Abdul Karim. Abdul Karim nama Indonesianya. Iya. Oke. Abdul Karim Oi. Abdul Karim Oi. Jadi mengabarkan bahwa Presiden Soekarno meninggal. Dalam saat Buya Hamka mendapat berita tersebut, beliau berdoa sama Tuhan, aduh kiranya kalau saya bisa mensolatkan jenazah sahabat saya ini. Nah, rupanya doanya itu pas beliau sampai di rumah, ditelepon oleh sekretaris presiden, sekretaris negara, bahwa Presiden Soekarno sudah wafat dan Hamka diminta menjadi imamnya. Jadi yang meminta itu imamnya adalah Presiden Soeharto. Presiden Soeharto yang meminta Hamka untuk menjadi imam. Jadi secara cerita tadi yang diniatkan oleh Hamka langsung dikabulkan oleh Tuhan melalui perantaraan Presiden Soeharto. Melalui Presiden Soeharto ya? Presiden Soeharto melihat itu secara politik adalah mendamaikan. Tapi jauh sebelum Presiden Soeharto itu mengeluarkan perintahnya itu, Buya Hamka udah memaafkan lebih dahulu terhadap Presiden Soekarno. Makanya pas dia ditunjuk menjadi imam sholat jenazahnya dengan senang hati. Nah, jadi ceritanya begitu. Jadi itu berdasarkan tulisan Buya Hamka ya. Ya. Nah, jadi bukan Presiden Soekarno menulis surat meminta supaya Buya Hamka menjadi imam sholatnya. Oh, bukan itu ya? Bukan. Okay. Nah, itu yang harus diluruskan sedikit. Iya. Nah, justru teman-teman, ini yang menarik bahwa ketika Buya di penjara, justru lahirlah karya magnum opus itu kan? Iya, betul. Tafsir Al-Quran Al-Azhar. Iya. Justru di situ, di dalam penjara. Iya, itu hikmahnya besar sekali ya, karena justru beliau berterima kasih terhadap Soekarno yang sudah memenjarakan beliau. Ya, karena kalau nggak di penjara itu tidak selesai tafsir Al-Azhar. Tidak selesai tafsir Al-Quran itu ya? Iya, nggak bakal pernah ada tafsir Al-Azhar. Jadi itulah tangan Tuhan yang berlaku melalui perantaraan
penahanan oleh Presiden Soekarno. Jadi setiap apa yang sudah terjadi itu, ngelihat sesuatu yang terjadi pada kita itu mengajarkan saya bahwa itu sudah ditentukan oleh Allah dan ada maksud Allah yang terbaik buat kita gitu. Iya, iya. Nah, kembali saya ingin mengarah kepada pemahaman Buya nih. Jadi yang lebih humanis ya. Iya, tokoh pemersatu kan beliau ya. Iya. Jadi perannya banyak ya sebagai ulama yang dinamis, sastrawan, jurnalis, politikus, negarawan, dan punya root idea-nya itu kan karya-karya sastra yang beliau hasilkan ya. Jadi karya sastranya berapa banyak Om yang Om tahu nih? Yang saya tahu ya di bawah lindungan Ka'bah, tenggelamnya kapal Van der Wijk. Iya, jadi karya sastra itu adalah pemantik awal beliau menjadi seorang sastrawan. Jadi pertama menulis itu tulisan-tulisan sastra, seperti Si Sabaria, Terusir, Merantau ke Delhi, Tuan Direktur. Itu cerita-cerita tentang keadaan masyarakat pada saat itu yang beliau terjemahkan dalam cerita sastra. Jadi beliau menggambarkan situasi masyarakat yang tengah terjadi di saat itu, dan dia memberikan pemahaman bahwa Tuhan tuh selalu ada. Jadi mengajarkan kita nilai-nilainya bahwa kita jangan pernah berputus asa terhadap apa yang sudah dikehendaki Tuhan. Iya, iya. Jadi pasti itulah yang terbaik buat kita. Jadi itu. Berarti punya sisi estetik ya. Iya. Nah ini nilainya ya. Jadi karya sastra, jadi perasaan halus itu yang ada gitu dalam diri beliau. Bahkan ke karya seni ya Om. Iya betul. Makanya pas saya bilang saya berminat untuk bermain piano. Itu beliau melihatnya dari sisi seni. Seni itu Tuhan itu indah. Tuhan itu menyukai keindahan. Tuhan menyukai keindahan. Ya, jadi keindahan itu ungkapan manusia selama tidak bertentangan dengan akidah dan tauhid. Nah itu kenapa enggak? Jadi penilaian beliau itu bahwa dengar musik kita jadi tenang, hati damai segala macam. Nah itu bentuk karunia Tuhan. Karunia Tuhan ya. Iya. Jadi seperti itu. Atau bukan karena background beliau yang bisa punya circle ya dengan komunitas internasional Eropa gitu yang dekat dengan musik, atau itu juga bukan itu ya? Mungkin ya, karena dia waktu kecil itu juga agak nakal dan tentu kan. Beliau suka nonton film-film bisu, film-film bioskop, curi-curi, baca bukunya juga buku-buku Barat gitu kan. Nah, dia sengaja bekerja di sebuah percetakan hanya untuk nggak usah digaji. Yang penting saya boleh baca bukunya setiap hari. Nah, gitu. Jadi, yang penting bisa baca buku ya. Buat pengalaman beliau itu. Jadi gitu. Jadi emang segala sesuatu itu tergantung dari niatnya ya. Iya. Artinya kita melihat karya seni itu sebagai apa kan? Iya, keindahan gitu. Oke. Nah ini ada yang mungkin ada isu yang menarik nih mengenai mengucapkan selamat hari Natal nih Om. Oh iya. Jadi ada yang ya berita atau di luar sana bahwa ini beliau Buya yang melarang mengucapkan selamat hari Natal. Itu benar nggak sih? Ya kabarnya kan begitu. Ya. Tapi sebetulnya kalau dari fatwa yang beliau keluarkan itu bukan mengucapkan selamat Natal, tapi merayakan Natal secara bersama-sama. Merayakan Natal secara bersama-sama. Jadi kita misalkan Bobi mengundang saya untuk merayakan hari Natal, saya nggak bisa ikut. Jadi yang dilarang itunya fatwanya. Yang dilarang itunya fatwanya. Berkenaan dengan mengucapkan selamat hari Natal itu, Buya Hamka sebagai seorang ulama tidak pernah mengucapkan selamat hari Natal memang. Tapi secara pengertian lain dia waktu itu pernah menjadi pejabat tinggi Departemen Agama, atau secara pribadi sebagai kepala rumah tangga. Konteksnya itu beliau pernah ternyata pernah mengucapkan selamat hari Natal, satu kepada tetangganya di sebelah rumahnya dan tetangga sebelah rumahnya. Itu sebagai yang tadi banyak membantu keluarga beliau, bagaimana supaya apa yang dia rasakan itu, kebahagiaan itu yang juga dirasakan oleh Hamka juga
menghormatinya itu seperti apa agar dia merasa dihormati. Nah, makanya karena sebagai part of the society lah. Iya, jadi bukan sebagai ulama ya dalam pengertian. Nah, jadi dan satu lagi yang menarik dari buku yang ditulis oleh Buya Hamka dalam di cerita beliau tentang berkunjung ke Amerika sebagai undangan pejabat tinggi Departemen Agama, itu menarik. Pada saat kepulangan beliau dari Amerika itu bertepatan dengan hari Natal. Jadi pesawat tuh kosong. Jadi karena hari Natal nih. Jadi pesawat dari Amerika mau ke on the way ke Indonesia. Itu pesawatnya nggak penuh. Jadi banyak yang orang itu. Nah, sementara Buya Hamka diperlakukan dengan sangat istimewa oleh kru dan pilot maskapai itu, diservis lah pokoknya. Yang dari Amerika nih? Iya. Jadi Buya Hamka tuh rasanya senang sekali, dihargai. Nah, jadi sedangkan beliau melihat dia dihargai itu sebagai seorang pejabat tinggi Departemen Agama sebuah negara Muslim terbesar. Nah, jadi kira-kira dia berpikir, ini mereka ini kan di atas udara, meninggalkan keluarganya di saat kayak kita lagi lebarannya lah gitu. Nah, sedangkan peristiwa Natal itu bagi orang Barat kan itu kan suatu momen yang bukan keagamaan aja. Nah, cultural ya. Karena budayanya seperti itu ya. Iya, jadi disinilah Buya Hamka terbersit. Gimana caranya saya agar kebahagiaan yang saya dapat bisa dirasakan oleh orang itu juga di saat yang memang mereka patut. Nah, jadi ditulislah dalam sebuah secari kertas bahwa we wish you Merry Christmas. Jadi dia tulis ya di kertas. Disampaikanlah kepada pilot itu dan pilot itu semua mengucapkan terima kasih atas ucapan tersebut. Dari di sini kita lihat kapasitas Hamka sebagai perwakilan pejabat tinggi itu kan perwakilan sebuah negara. Nah, jadi mencontohkan suatu hal yang baik. Jadi Buya Hamka bijak sekali dalam hal ini. Nah, jadi dan beliau tentang hal itu mengatakan bahwa itu suatu hal yang wajar. Wajar berarti bukan sesuatu yang harus gimana-gimana, ya wajar aja. Jadi kita lihat konteksnya ya, sebagai apa ya? Apakah sebagai imam masjid, apa sebagai seperlunya kan? Pada saat kondisi saat itu ya, dianggap itu sesuatu yang wajar. Oke. Nah, jadi kan banyak sekali nih yang bisa kita gali dari Buya Hamka ini, termasuk pemikiran beliau mengenai emansipasi ya. Jadi wanita. Betul. Ternyata Buya ini justru malah mendukung ya, support peran wanita. Sangat. Jadi beliau kan juga menulis buku Hamka Berbicara Tentang Perempuan. Itu di Malaysia bestseller. Bestseller ya. Penjualan udah ratusan ribu atau mungkin jutaan kali kopi. Nah, jadi di sini Buya Hamka menuliskan tentang peran perempuan. Perempuan tuh harus seperti apa, harus bagaimana dan perannya dalam agama seperti apa. Nah, jadi orang pasti bilang, itu kan pinter-pinternya Buya Hamka menulis, belum tentu dia mempraktekkan, ya kan gitu kan problemnya kan. Nah, rupanya apa yang beliau tulis dalam ide-ide beliau atau pemikiran beliau itu diterapkan langsung terhadap putrinya. Ibu Om Hadi ya? Iya, kebetulan ya kami waktu itu yang tinggal serumah itu, jadi mendapatkan berkah dari. Jadi kakek saya itu mengajarkan bahwa perempuan pun harus maju. Perempuan nggak bisa hanya berpangku tangan menerima sesuatu dari suami, nggak bisa. Nah, jadi beliau memotivasi anaknya. Waktu itu kan kita hidup susah. Jadi bagaimana caranya supaya anaknya bisa kuliah? Kalau dia mau intervensi gampang, tinggal berapa bayar, saya bayar. Tapi kan itu akan menyinggung suaminya. Menyinggung bapak saya. Bapak saya kan dalam keadaan nggak mampu, mentang-mentang kan begitu. Nah, tapi dari caranya karena Buya Hamka sering menjamu tamu di rumahnya, nah jadi harus ada orang yang bisa masak. Nah, jadi ibu saya itu juru masak rumah itu karena mewariskan dari
mamanya. Jadi dari ibunya. Dari istri Buya. Kan makanannya otentik kan. Minang cuisine. Aduh, top banget ya. Jadi kan harus otentik kan gitu, karena orang tamu-tamu Hamka yang datang itu kenalnya masakan istrinya Hamka kan gitu. Nah, jadi diturunin itu. Itu Hamka melihat celah. Jadi setiap masak itu dikasih selalu uang berlebih. Nah, ibu saya itu pas habis belanja terus langsung, kok duitnya lebih ya. Sudah seminggu dia kasihkan ke ayahnya nih, ayah ternyata uangnya lebih nih, banyak. Katanya Hamka, ya nggak apa-apa, kamu simpen aja. Kan kalau misalkan saya harus beli masakan di luar, belum tentu seenak itu dan semurah itu. Jadi uang itulah kan ditambahin, kamu kan pengen kuliah lagi, ingin sekolah lagi. Nah, jadi itu buat modal. Jadi caranya secara tabungan ya. Nanti kalau suaminya tanya, katanya bilang aja itu pekerjaan halal. Jadi tekniknya Buya Hamka itu seperti itu ya. Jadi dari chef keluarga ya. Iya, jadi chef keluarga. Nah, ibu saya terus sekolah, aktif di organisasi juga, terus sampai doktor di Unpad, dapat gelar guru besar di Muhammadiyah. Guru besar. Jadi itu anak bukti bahwa Hamka menulis berbicara tentang perempuan. Kedudukan perempuan dan laki-laki itu adalah setara. Setara ya, luar biasa. Ibu Profesor Dr. Alia Hamka. Iya. Oh iya, itu bukti bahwa Hamka support emansipasi. Iya, betul. Dengan mendidik putrinya untuk agar equal ya, secara quality ya, dengan pria. Itu yang menarik dari pemikiran Buya. Betul. Wow. Nah, terus kembali lagi pada konsep Al-Azhar nih. Ya, jadi konsep Al-Azhar waktu Buya semasa hidupnya itu beliau kan secara profesional mengelola ya. Itu benar-benar luar biasa karena potensi ekonominya itu beliau punya value bahwa potensi ekonominya harus terasa oleh umat ya. Iya, betul. Nah, bisa dielaborasi nggak Om? Jadi jelaskan lebih. Konsep Hamka tentang masjid itu luas. Masjid itu harus menjadi sumber menghidupi umat dalam rohani dan jasmani. Nah, jadi perlu dipikirkan bagaimana konsep masjid menurut Rasulullah. Itu pegangan beliau. Nah, jadi beliau membuka pendidikan waktu saat itu kan pendidikan Islam yang berbasis, maksudnya berbasis Islam itu kan belum ada saat itu ya, yang berkualitas ya, pengertian hanya lembaga pendidikan non Muslim yang seperti Canisius, Santa Ursula itu kan. Nah, jadi terpikir oleh Buya Hamka bahwa sedangkan dalam Islam itu ilmu itu dari mulai lahir sampai dikubur, menuntut ilmu itu wajibnya seperti itu. Nah, jadi dia mengembangkan pertama konsep masjid itu membuat lembaga pendidikan. Nah, dari pengajian sore, terus membuka TK, membuka SD, SMP, SMA, dan universitas sampai sekarang ya. Ternyata Buya Hamka berhasil meng-create sebuah lembaga pendidikan yang bermutu. Jadi sehingga masyarakat yang tadinya gini, Al-Azhar itu tadinya awalnya bagi masyarakat tradisional dinilai suatu bentuk, ini masjid apa lagi nih? Masyarakat cuma masjid gitu ya. Masjid itu, tapi ini aliran mana nih? Kan kita terjebak begitu kan. Nah, jadi yang sedangkan masyarakat yang menengah ke atas menganggap masjid agak-agak sedikit. Nah, Buya Hamka berhasil meng-create Al-Azhar menjadi suatu masjid yang modern. Nah, jadi pendidikan itu Buya Hamka kembangkan dengan profesional, sehingga menjadi Al-Azhar seperti yang kita kenal sekarang. Salah satu pendidikan Islam yang punya kredibilitas bagus dan ratusan cabangnya. Nah, dari situlah berkembang sisi ekonomi yang lain. Dari situ mengelola zakat, mengelola usaha-usaha mikro, membuka pelayanan terhadap masyarakat, jasa kesehatan. Nah, sekarang Al-Azhar sudah menjadi sebuah lembaga yang besar. Tidak hanya pendidikan, juga travel, perumahan, kuburan, dan segala macam. Itu salah satu bentuk dari penerapan konsep pemikirannya Buya Hamka. Betul. Nah, jadi dan atas hal prakarsa tersebut Buya Hamka mendapat gelar Dr. Honoris Causa dari Al-Azhar, Universitas Al-Azhar di Kairo. Di Kairo ya?
Al-Azhar di Kairo. Iya. Atas inisiatif beliau itu. Inisiatif beliau. Iya, mengembangkan masjid sebagai pusat peradaban umat. Sebagai pusat peradaban umat. Iya, Wah, betul. luar biasa ya. Iya. Jadi memang benar-benar potensi seperti values beliau ya. Iya. Bagaimana create potensi ekonomi harus dirasakan oleh umat. Iya, betul. Iya, luar biasa. Oh, di Masjid Al-Azhar sendiri ada ruangan aula yang namanya juga Aula Buya Hamka. Aula Buya Hamka ya, teman-teman. Kali ada teman-teman yang pernah buat anaknya menikah atau apa namanya di Aula Buya Hamka itu. Di Aula Buya Hamka ya. Iya. Iya. Tapi menariknya kan kalau orang zaman sekarang ya, saya nggak bilang semua, mayoritas tuh kalau itu menjadi pusatnya langsung diklaim itu milik dia. Nah, tapi Buya Hamka enggak, justru beliau menyerahkan itu dalam membentuk suatu yayasan. Yayasan itu dan beliau tidak menjadi pemilik. Di yayasan itu Buya tidak menjadi pemilik. Enggak, hanya pembuat aja bahwa hidup itu ya begitu aja. Oke. Nah, jadi itu yang saya kagumi dari beliau. Dia tidak silau akan materi. Kalau dia mau ya udah dari tahu kapan. Seperti dia dengan ikhlas saja. Begitu. Nah, itu yang jarang ada dalam sekarang, yang mungkin gap generasi tadi Bobby bilang banyak anak muda yang kurang mengenal beliau. Dan ini satu momen yang baik agar kita punya loh orang yang bisa kita jadikan teladan lahir dan batin. Itu untuk saat ini kan agak sulit ya. Betul. Kelangkaan kita punya, jadi jangan kira nggak ada. Betul. Ternyata ada yang begitu. Ternyata ada orang yang nggak hitungan ya. Benar legasinya untuk umat. Untuk umat. Ya, itu contoh dari Buya Hamka. Oke. Nah, juga kita mau lihat dari sisi penulis. Ya, beliau kan penulis terkenal ya. Dia nulis aja. Nulis aja gitu. Jadi dia memang sih beliau mempunyai penerbitan sendiri, tapi bukan untuk mencari keuntungan, untuk menyebarkan pengertian. Jadi beliau itu komunikasinya itu udah canggih sih sebetulnya. Cuman nggak dimonetisasi gitu. Nah, jadi beliau tuh jarang kawannya mengadakan pengajian subuh di TV. Bayangin zaman itu udah di RRI di TV bentuk kaset tadi yang Bobby itu suatu bentuk kalau diteliti bisa jadi disertasi sendiri itu. Nah, jadi Buya Hamka itu komunikator yang ulung. Tapi dia nggak memikirkan ini kalau ini dapat segini subscriber nih begini, enggak, dia nggak mikir ya. Enggak, dia berkarya aja. Oke. Jadi lebih dari 100 karya loh. Nah, itu. Lebih dari 100 Lebih ya? dari 100 karya. Dan itu semuanya udah didokumentasikan? Dokumentasi mungkin sekitar 70. 70-an ya? Tapi yang tersebar itu masih kita data. Oh gitu. Jadi itu banyak sekali. Soalnya Buya kan juga pernah jadi kolumnis surat kabar yang legendaris lah, yang mungkin zaman kemerdekaan ya. Iya, betul. Sekarang udah nggak ada lagi. Iya, itu karya intelektual kan. Iya, betul. Yang value pemikiran beliau itu ya perlu dilestarikan dan di-share. Benar. Untuk generasi muda. Itu yang value Om. Iya, jadi saya kira untuk menjembatani gap antara Gen Z ya dengan kita gen milenial lebih awal lagi. Lebih Gen X baby ya, boomers. Gen X. Ya zaman dulu kita nggak ada gen-genan. Nggak ada gen-genan. Nah, jadi itu ya saya kira untuk mengenal lebih lanjut bahwa kita punya tokoh. Jadi bukan tokoh make upan. Jadi kita bukan apa sih sekarang pencitraan. Pencitraan atau karbitan. Karbitan. Nah, jadi ini emang tercipta oleh sejarah dalam satu bangsa bahwa kita memiliki seorang yang hebat lahir dan batin. Jadi sebagai teladan kita buat generasi berikut. Saya kira. Iya. Nah, Om cerita deh. Jadi rencana Om ke depannya seperti apa dengan Buya ini untuk mendokumentasikan karya-karya Buya yang bisa menjadi kontribusi sebagai pemikiran
pemikiran beliau yang ter-sharing gitu ya, di-share kepada generasi muda. Jadi, nah itu kelanjutan dari resiko yang saya ambil setelah bergelut dalam kebuyahamkaan. Kebuyahamkaan ini adalah meneliti dan mengkaji lagi tentang pemikiran-pemikiran beliau yang terutama yang tersebar-sebar. Nah, jadi saya mulai mengumpulkan arsip-arsip lama tentang Buya Hamka. Itu udah jadi kita 7 buku lah kalau itu. 7 buku udah ada? Udah publish Om? Sebagian udah. Sebagian sudah publish? Yang sebagian udah. Nah jadi itu supaya pemikiran Buya Hamka itu tetap terjaga. Betul. Jadi nggak hilang oleh lapuk waktu. Betul. Nah, itu warisan masalahnya. Betul, jadi legacy, saya ya. buat pusat kajian Buya Hamka. Pusat kajian Buya Hamka. Ya. Malah banyak yang sudah publish di Malaysia ya? Oh, iya, betul. Ada berapa Om karya yang dipublish di Malaysia? Ada 30. 30? Iya. Wow. Dipublish di Malaysia? Iya. Oh, oke. Jadi disitulah Buya Hamka itu orang baik ya. Jadi dalam pengertian lillahi ta'ala, hanya berharap sama Allah aja. Nah jadi sehingga menjadi tanggung jawab saya. Jadi sekarang ini jadi saya banyak dibantu oleh Bobby juga pengembangan itu yang buat saya ya seorang pemusik. Lucu juga. Pemusik menjadi seorang pedagang piano. Dan menjadi, tapi itu saya lihat nilai seninya, Bob. Itu yang menarik. Nilai seninya, jadi filosofinya. Jadi kita lengkap dari A sampai Z setelah kita melalui berbagai bidang. Jadi pasti saya juga kadang-kadang bingung juga ini. Sekarang dari material menjadi spiritual. Berproses jadi, ya? Iya, berproses. Apalagi udah umur ya, udah golongan umur udah begitu. Mungkin buat amal ibadah mungkin saya jarang ibadah saya kurang. Tapi ada sisi lain yang Tuhan bisa pertimbangkan. Iya. Kalau menurut saya Om, untuk tokoh seperti Buya Hamka ini memang perlu kita dokumentasikan karya-karya tulisan. Pemikiran-pemikiran beliau itu sangat berharga dan memang belum banyak tersebar. Jadi belum banyak orang yang tahu. Kalangan akademis, generasi muda itu belum banyak yang tahu. Ya di negeri jiran aja, di Malaysia sudah mereka lebih familiar dibanding di putra bangsanya sendiri. Dan ketika banyak tokoh-tokoh perjuangan masa lalu yang memang dikenang kembali seperti Tan Malaka, kan? Betul. Kenapa Buya Hamka juga tidak seperti itu? Jadi kita introduce buah pemikiran Buya Hamka, di mana beliau adalah seorang yang luar biasa ya, pahlawan nasional juga. Betul, beliau pahlawan nasional, juga sastrawan, juga pemikir, politikus dan lain-lain. Itu pastinya punya karya-karya yang memang bisa bermanfaat bagi kita generasi muda. Iya, itu saya kira gitu. Betul. Jadi perlu kita angkat kelebihan bangsa Indonesia ini ya. Kita punya banyak sekali pahlawan. Dari tiap daerah punya pahlawan. Dari setiap Jawa Barat ada, Jawa Tengah ada, itu pasti ada pahlawan. Nah jadi kita nggak kekurangan orang hebat. Betul. Cuman kita kekurangan orang yang mau mikir kenapa dia hebat. Itu ya. Jadi betul. Kita hanya berpikir ya mungkin belum ya peradaban itu kan terbangun oleh budaya kita yang budaya membaca, belajar dan sebagainya. Mungkin itu seiring waktu akan lebih baik. Mudah-mudahan ya. Berbeda dengan Malaysia, kekurangan tokoh malah. Makanya Malaysia itu kekurangan tokoh-tokoh seperti kita kan ada Kartini, ada Dewi Sartika, ada Marta Tiahahu, ada Cut Nyadin, itu perempuan aja bererot kan. Betul. Nah, sedangkan di Malaysia terbatas. Nah, jadi kita kembangkan, kita mensyukurinya apa dengan mengangkat tokoh-tokoh. Mungkin besok-besok kita angkat Muhammad Natsir. Betul, Muhammad Natsir ya. Bapak NKRI itu. Iya, betul.
Bapak NKRI dan sahabat Hamka juga. Sahabat Hamka, ya. Atau kita bisa angkat Tan Malaka. Tan Malaka. Atau kita bisa angkat macam-macam lah. Kita bisa. Betul. Para founding fathers Republik ini lah ya. Jadi kita nggak lupa akan akar sejarah. Jas merah. Jas merah. Akan sejarah. Iya. Oke. Karena akan ada lagi series dari Om Hadi sendiri. Om Hadi sendiri akan ada channel khusus mengenai Buya Hamka karena Om Hadi juga akan aktif dalam Buya Hamka Center Indonesia ya. Iya, betul. Oke, jadi yang berfungsi sebagai documenting karya-karya intelektual Buya Hamka dan bagaimana itu kita di-sharing kepada generasi penerus bangsa. Iya, betul. Oke. Iya, itu teman-teman. Ya, terima kasih sudah menyaksikan episode ini. Sampai jumpa di episode berikut. Bye.